Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kami kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengolahan limbah industri sawit. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Sebelumnya saya sendiri dengan Arif Rahmatullah dengan NIM akhir 2022, Sinta Siregar dengan NIM akhir 1020, Tri Harmaini dengan NIM akhir 1038, Amelia Trianti dengan NIM akhir 2068, dan Muhammad Siddiq dengan NIM akhir 203030. Latar belakang. Sektor kelapa sawit juga menjadi penyedia lapangan kerja untuk lebih dari 5,7 juta pekebun kecil dan pekerja perkebunan, serta menghidupi 16 juta keluarga secara tidak langsung. Industri kelapa sawit sebagai salah satu pilar penting perekonomian Indonesia. Hal ini telah mengalami perubahan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Namun, perluasan perkebunan kelapa sawit yang sangat cepat ini tidak seiring dan dilengkapi dengan dokumen kepemilikan lahan dan registrasi usaha yang memadai, serta kurang memperhatikan aspek keberlanjutan kelapa sawit yang merupakan komoditas perkebunan yang mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Minyak sawit atau crude palm oil atau CPO menjadi bahan baku utama bagi berbagai produk industri seperti industri makanan, non-pangan, dan biodiesel. Adapun topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama identifikasi isu etika, yang kedua kaitan dengan kasus agribisnis kerakyatan dan inklusif, dan yang ketiga identifikasi peran stakeholder terkait pada kasus, dan yang terakhir kaitan dengan kasus SGD. Identifikasi isu etika. Limbah kelapa sawit bersumber dari pengolahan minyak kelapa atau CMO dan minyak sawit atau CPO menjadi senyawa-senyawa fatty acid, alkohol, alkali ester, dan gliserin. Uraian limbah berupa glycerin patch dan memiliki kategori bahaya 1 yang akut. Isu etika dalam pengolahan limbah industri sawit mencakup berbagai aspek penting. Yang pertama yaitu pencemaran atau dampak pencemaran terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Yang kedua, eksploitasi sumber daya air yang berlebihan. Misalnya, tidak hanya mengancam cadangan air, tetapi juga mempengaruhi akses masyarakat terhadap air bersih. Yang ketiga yaitu limbah sawit berdampak pada habitat satwa liar dan dapat mengurangi keanekaragaman yang akan berakibat pada rusaknya keseimbangan ekosistem setempat. Yang keempat, pengolahan limbah sawit tidak ramah lingkungan berimbas pada masyarakat setempat yang berpotensi menghadap risiko penyakit akibat air yang tercemar. Yang kelima, perusahaan sawit juga dianggap belum menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu CSR secara maksimal dalam aspek pengolahan limbah. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu identifikasi peran stakeholder terkait pada kasus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi peran stakeholder yang terkait pada kasus yang kelompok kami ambil yaitu pengolahan industri limbah kelapa sawit. Nah, terdapat 4 stakeholder yang terkait di dalam pengolahan limbah industri kelapa sawit ini. Yang pertama adanya stakeholder yang terkait pada kasus ini. Yang pertama perusahaan perkebunan sawit. Perusahaan perkebunan sawit ini menjadi pihak utama yang bertanggung jawab atas limbah hasil pengolahan yang mereka hasilkan. Limbah yang mereka hasilkan itu seperti tandan kosong, cangkang sawit, serat, dan juga limbah cair. Nah, mereka terutama pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit ini itu harus memastikan bahwasannya limbah yang mereka hasilkan itu tidak mencemari lingkungan sekitar dengan cara mengembangkan teknologi dan sistem pengolahan yang tepat. Yang kedua, adanya pemerintah dan instansi lingkungan. Pemerintah dan instansi lingkungan ini juga sangat memiliki peranan yang penting terhadap pengelolaan lingkungan
karena mereka ini bertugas juga untuk membuat dan mengawasi penerapan regulasi yang terkait terhadap pengolahan limbah kelapa sawit, seperti aturan tentang standar emisi dan juga tentang pencemaran lingkungan. Yang ketiga, adanya masyarakat setempat, terutama adalah masyarakat tempat yang berkedudukan di sekitar perkebunan. Mereka ini merupakan stakeholder yang signifikan, yaitu mereka ini adalah yang paling terdampak ya secara langsung oleh kegiatan pengolahan limbah kelapa sawit, terutama terkait dengan pencemaran udara dan pencemaran tanah, terutama pencemaran air juga. Masyarakat setempat ini berhak mengawasi dan melaporkan apabila terjadi pencemaran terhadap lingkungan sekitar mereka yang mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, yang terakhir ada lembaga penelitian dan universitas. Lembaga penelitian dan universitas ini juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan teknologi baru dan metode-metode yang lebih efisien dalam pengelolaan limbah kelapa sawit. Dengan melakukan penelitian dan berbagai studi, mereka itu dapat menentukan solusi yang lebih ramah lingkungan serta meningkatkan efektivitas pengolahan limbah kelapa sawit. Jadi, terdapat 4 stakeholder yang terkait dalam pengolahan limbah industri kelapa sawit ini. Yang pertama tadi adalah adanya perusahaan perkebunan sawit, yang keduanya adanya pemerintah dan instansi lingkungan, yang ketiga masyarakat, dan yang terakhir adanya lembaga penelitian dan universitas. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kaitan kasus dengan agribisnis kerakyatan dan inklusivitas. Pengolahan limbah kelapa sawit menjadi salah satu tantangan besar dalam sektor agribisnis di Indonesia, terutama karena dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Limbah dari pabrik pengolahan kelapa sawit seperti tandan kosong, cangkang serat, dan limbah cair seringkali mencemari sungai dan tanah jika tidak dikelola dengan baik. Agribisnis kerakyatan menekankan pada pelibatan masyarakat sebagai bagian dari proses produksi termasuk dalam pengolahan limbah. Masyarakat sekitar perkebunan diberikan akses dan kesempatan untuk memanfaatkan limbah sawit menjadi produk bernilai ekonomi. Misalnya, limbah padat seperti tandan kosong dan cangkang dapat diolah menjadi pupuk organik atau sumber energi biomasa yang digunakan oleh masyarakat setempat. Agribisnis kerakyatan yang inklusif mendorong terwujudnya ekonomi sirkular di lingkungan masyarakat sekitar perkebunan. Dalam ekonomi sirkular, produk sampingan dari proses produksi seperti limbah sawit tidak dianggap sebagai limbah, melainkan diolah kembali menjadi produk yang dapat dimanfaatkan. Materi selanjutnya yaitu Sustainable Development Goals atau yang disebut dengan SDGs. Atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah serangkaian 17 tujuan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut dengan PBB sebagai peta biru untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang. SDGs diadopsi pada tahun 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. SDGs dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan global termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian, dan keadilan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kaitan kasus dengan SDG. Pendekatan ini sejalan dengan upaya global untuk menciptakan pembangunan yang adil, ramah lingkungan, dan berkelanjutan bagi masyarakat. 1. Pengelolaan limbah kelapa sawit yang melibatkan masyarakat lokal berkontribusi terhadap SDG, memberi peluang kepada masyarakat sekitar perkebunan untuk memanfaatkan limbah kelapa sawit sebagai sumber ekonomi. Mereka memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Yang kedua, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan limbah juga mendukung SDG, menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor pengolahan dan produksi berbasis sumber daya lokal. Pendekatan ini sejalan dengan upaya global untuk menciptakan pembangunan yang adil, ramah lingkungan, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Yang ketiga, pengolahan limbah sawit yang ramah lingkungan berkontribusi pada SDG limbah kelapa sawit yang diolah kembali untuk berbagai kebutuhan industri dan masyarakat adalah bentuk nyata dari praktik ekonomi sirkular, di mana
Act, di mana limbah diubah menjadi produk bernilai guna, mengurangi limbah yang berpotensi mencemari lingkungan. Agribisnis kerakyatan ini membantu menurunkan emisi karbon. Sekian dari kami, terima kasih.